Siapa yang mengasihi mereka masuk ke dalam? Karena waktu itu Palestina dijajah Inggris. Inggrislah dosanya yang paling besar memasukkan Israel ke Palestina. Kalau mau tahu cerita siapa negara yang paling besar dosanya? Inggris. Karena dia menjajah Palestina dan dikasihnya tiket masuk. Israel berdatangan beramai-ramai. Kenapa mereka datang ramai-ramai ke Palestina? Kata Syekh Fargallah, mereka menunggu Melek Mesyah. Melek bahasa Arabnya Malik. Mesyah juru selamat. Mereka menunggu raja juru selamat terakhir. Mereka bermimpi akan punya raja, akan punya kerajaan, punya raja. Syarat rajanya itu turun, mesti ada 5 syarat. Syarat yang pertama, semua Yahudi di dunia datang kembali ke Palestina. Maka mereka pun datang. Yang dari Amerika datang, yang dari Eropa datang, yang dari Maroko datang, yang dari Andalusia datang, yang dari Rusia datang, semuanya kembali. Sekarang sudah berkumpul 5 juta orang Yahudi di Palestina, membuat negara bernama Zionis. Zionis dari satu bukit, nama bukitnya Bukit Sion, atau disebut juga dengan Zion. Maka mereka sebut negara itu adalah negara Israel, didirikan oleh kelompok Zionis Israel. Kenapa mereka buat negara itu? Karena syarat menurut mereka akan turun raja yang mereka nantikan itu kalau ada 5 terwujud. Pertama, orang Yahudi mesti ramai-ramai pulang. Sudah pulang atau belum? Sudah. Sejak 1946 buat negara 1948, sekarang Palestina menjadi minoritas dan menurut Google Map tak ada lagi Palestina. Yang ada hanya Israel. 2. Sakit hati mereka yang paling besar adalah kepada Babel. Karena bangsa yang paling banyak menyiksa mereka, lebih dahsyat daripada Fir'aun, adalah Babel. Babel itu maksudnya Babilonia. Babilonia itu Irak, bukan Bangka Belitung. Maka setiap penguasa mereka pasti menghajar, menghantam Babel, Irak. Karena menurut mereka, setiap penguasa mereka mesti menghantam Irak karena syarat untuk membalaskan sakit hati raja-raja mereka. Kalau mau raja terakhir itu turun, maka hantamlah Irak. Itulah mengapa Irak babak belur terus. Tapi yang menghantam Irak kan Amerika, Pak Ustadz, bukan Israel. Atas perintah Israel. Loh, bukannya Israel negara kecil, Amerika negara besar. Presiden Amerika tidak akan terpilih kecuali persetujuan dari Israel garis kanan. Dan menteri-menteri itu adalah sebagian besar Madeleine Albright, Yahudi. Yang merusak melalui film, Yahudi. Nah, ini semua Yahudi. Lalu kemudian yang paling-paling kaya, orang-orang kayanya Yahudi. Tapi kita tak bisa salahkan orang kaya. Ya, dia kaya, salah kita lah. Kenapa pakai miskin? Susah. Salah ini Jepang menjajah kita. Jepang salah, tapi kita lebih salah. Kenapa kita mau miskin, susah, mau dijajah? Nah, jadi kita mesti bangkitkan semangat. Yang pertama, syarat rajanya turun, Yahudi mesti balik ke Palestina. Syarat yang kedua, Irak mesti dibantai. Maka Irak itu babak belur terus sampai serangan yang terakhir. Sampai hari ini Irak lemah. Yang kedua, jadi kata dia, rajanya itu di atas. Mesyah yang dia sebut itu raja di atas, mau turun ke bawah kalau ditengoknya bawah itu hijau. Dia mau ditengok hijau. Itulah maka mereka menggerakkan penghijauan, menanam tanaman sebanyak-banyaknya, dan tanaman yang ditanam itu adalah syajaratul gharqad. Namanya pohon gharqad. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Karena dalam hadis Nabi dikatakan, nanti ketika kamu berperang dengan Yahudi,
Sampai batu-batu berkata, ya Muslim, hadza Yahudi khalfi. Wahai Muslim, ini di belakangku ada orang Yahudi. Faktulhu, bunuh dia. Satu-satunya yang membela Yahudi, kata Nabi, cuma satu. Apa itu? Pohon gharqad. Dan pohon gharqad itu sedang mereka tanam sekarang. Saya waktu sampai di perbatasan, ini Mesir, ini Rafah. Rafah ini satu kota dibagi dua. Setengah untuk Mesir, setengah diambil Israel, Palestina. Ditunjukkan sama gayat Ustadz Somad, itu adalah pohon gharqad yang hijau mereka tanam. Untuk apa? Supaya mereka bisa terselamatkan. Syaratnya mesti hijau. Barulah raja yang mereka nanti itu akan datang turun. Mereka melakukan protokoler yang dibuat oleh Zionis sesuai dengan yang mereka baca dalam kitab mereka. Mereka percaya, mereka mengamalkannya, mereka menerapkannya karena mereka mau membuat yang namanya The Great Israelian, Israel Raya. 4. Apa lagi mesti mereka lakukan? Mereka mesti membersihkan tempat itu dari orang yang bukan Yahudi. Makanya yang boleh datang menjadi warga negara Yahudi itu mesti emaknya, ayahnya Yahudi. Itu yang original Yahudi. Andai ayahnya tidak Yahudi, paling tidak emaknya Yahudi. Karena mereka melihat nasab dari jalur emak. Ayahnya boleh tak Yahudi. Makanya dulu ketika datang Yahudi yang mengaku Yahudi dari Afrika tak diakui karena tengok hitam. Jadi yang sekarang jadi simpatisan Yahudi dari Asia, kalian jangan pernah mimpi jadi warga negara Yahudi kalau kalian pesek, Yahudi bongak, Yahudi bodoh. Tak akan diakui kalian. Karena mereka hanya mengakui Yahudi kalau darahnya darah Yahudi. Andai bapaknya tak Yahudi, emaknya mesti Yahudi. Andai emaknya Yahudi, baru diakui. Emaknya tak Yahudi, tidak diakui. Karena syaratnya mesti berdarah Yahudi. Beda sama Islam. Islam tak ada tengok darah. Islam siapapun dia, mau Melayu, mau Batak, mau Minang, mau Jawa, mau Eropa, mau Sunda, mau Bugis, mau Makassar, mau Banjar, selama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kelima, apa syaratnya baru turun? Ini syarat yang terbesar. Mesti dibangun Temple of Solomon. Apa Temple of Solomon ini Pak Ustadz? Ini Masjidil Aqsa. Kata mereka di bawah Masjidil Aqsa ini ada kuil King Solomon. Maka Masjidil Aqsa ini mesti diratakan dengan tanah, dinaikkan kuil ini, dibangun ke atas untuk menyambut kedatangan. Gambarnya sudah mereka siapkan. Tulis aja di Google itu Temple of King Solomon. King Solomon Temple. Habis itu pilih image. Itu dia bentuknya. Udah disiapkan mereka. Architectural model of the Temple of King Solomon akan dibangun di atas Masjidil Aqsa. Maka keliling Masjidil Aqsa itu sudah digali mereka terowongan sampai pada masanya nanti bom hancur, barulah mereka bangun tegak. Lalu pun mereka menantikan, wahai turunlah. Rupanya tak turun karena memang tidak ada.